Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu balagha ila risalati wa nasaha lahu fi bariyati fajazahullahu bi afdali ma jaza bihi nabiyyan an ummati fa sallallahu malaikatu wa sallihu min khalqi alaihi kama ahadallahu wa arafa bihi da'i. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa ala sahbihi man tafaq. Wa tabaha bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Masyariq wal Magharib. Selawat dan salam kepada suri teladan kita yang kita harapkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan yang sama seperti jalan mereka sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwati fillah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan satu riwayat tentang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warḍah. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay," yang makna seperti itu, "Wahai Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika mendengar ini dia terperanjat, kaget dia. Dia bertanya balik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wasammani, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan nama aku? Ketika Allah menyuruh engkau membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepada diriku, apa Allah menyebutkan namaku?" "Na'am, ya, Allah menyebutkan namamu." Maka seketika itu Ubay bin Ka'ab jatuh ke tanah, menangis, terharu saking bahagianya. Kenapa? Karena namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mungkin enggak sih kita disebutkan juga namanya sebagaimana Ubay bin Ka'ab misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat disebutkan sungguh pasti orang yang berpuasa karena Allah, dia juga mendapatkan kesempatan untuk disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maknanya Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ya malaikati, wahai malaikatku, unduru ila 'abdi hadza." Lihatlah oleh kalian akan hambaku ini. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Jadi hamba yang berpuasa karena Allah, meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah, akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Dan kita kalau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan kesempatan untuk disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa ini ibadah yang hanya Allah tahu balasannya, saking besar pahalanya. Ada 3 ibadah yang hanya Allah yang tahu besar pahalanya. Berpuasa, bersabar dan memaafkan. Kalau diamalkan ya 3-tiganya sulit kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan terbesar bagi seorang mukmin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir kekuatan yang luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yang maknanya, "Idzan kasyafal ghita'u yaumal qiyamah an sawabi a'mal bashar." Nanti ketika tersingkapnya tirai pada hari kiamat, diperlihatkan di situ amalan-amalan hamba, ya. Lam yarau sawaban afdalu min dzikrillah taala. Tidak akan nampak pahala yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i. Fa yatahassaru inda dzalika aqwamun. Maka ada orang-orang ketika itu mereka menyesal, mengeluh. Mereka mengatakan apa? Ma kana syai'un aisar alaina min dzikrillah. Sungguh ketika kita hidup di dunia dulu, tidak ada amalan yang paling ringan yang kita bisa lakukan kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir ini enggak butuh Anda berwudu taharah, enggak butuh. Enggak butuh Anda menghadap kiblat, enggak butuh Anda butuh waktu-waktu tertentu. Kapanpun Anda bisa melakukannya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak enggak orang yang berzikir kepada Allah? Banyak orang yang hirman, terhalang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak disadari. Ini ibadah yang ringan, ya. Dan ibadah zikir ini satu-satunya ibadah yang masih kita lakukan, insyaallah kita masuk dalam surga, amin. Kita lakukan di dalam surga. Salat enggak lagi nanti, puasa enggak ada lagi surga. Ya. Zikir masih tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini agung sekali, subhanallah, ya. Makanya ada seorang tabi'in sampai mengatakan, "Inni ana a'lamu mata yakunullah radin anni." Aku tahu kapan Allah itu ridha sama aku. Qila lahu mata. Maka ditanyakan kepada dia,
Kapan kamu tahu kalau Allah ridha sama kamu? Dia mengatakan apa? Indama uksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika aku memperbanyak menyebutkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa dia berani mengatakan itu? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalimatani habibatani ila rahman, sakilatani ala lisan, sakilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ringan untuk diucapkan dan berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena dua kalimat ini dicintai oleh Allah, maka hanya orang-orang yang Allah cintai, ridhai yang bisa mengucapkan kalimat ini. Gampang, tapi banyak orang yang mengucapnya tidak. Hirman tadi terhalang daripada hidayah. Orang-orang yang dekat banyak berzikir kepada Allah. Indikasi anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut nama Allah. Min alamatil mahabbah kasratu dzikrihi. Tanda-tanda cinta itu banyak menyebut-nyebut. Pasti seperti itu ya. Kita cinta seseorang, pasti banyak tergiang-giang di pikiran kita. Kita sering membicarakan dia. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang menyelamatkan Yunus alaihissalam akibat apa? Tasbihnya beliau. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah. Kalau dulu Yunus ini bukan orang yang banyak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sungguh Yunus itu berada di perut ikan sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Yunus berada di dalam perut ikan. Tapi kata innahu minal musabbihin, dia orang yang banyak bertasbih. Makanya sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ma quriba nabiyyun minal anbiya'i. Tidak ada seorang nabi pun yang ditimpa hidupnya misalnya berat kayak gitu, ya, ada masalah. Tidak ada seorang nabi pun yang tertimpa masalah, kata beliau, illa istighatha bitasbih, kecuali dia akan meminta pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Fa'aksiru, kata beliau, maka perbanyaklah oleh kalian minat tasbih, dari bertasbih fi raha wa syiddah, baik di saat lapang ataupun di saat kita terhimpit kehidupan kita. Kesalahan kalau kita seandainya ingat Allah itu ketika sakit misalnya. Ini makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, di hadis Arba'in ada, ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Sering kita menghafal mungkin ya. Kenalilah Allah. Apa maksudnya? Jalanilah perintah Allah ketika Anda lapang, enggak sakit, banyak duit ya. Ingat Allah, jalani perintah Allah. Maka apa yang terjadi balasannya? Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah enggak akan ninggalin kamu. Allah pasti kenal kamu ketika kamu susah. Jangan sebelumnya enggak pernah kenal Allah, tiba-tiba sakit, bakal na'udzubillah. Maka makna la tahzan innallaha ma'ana, ini maknanya. Ya, ketika Rasulullah di dalam gua, apa kata Abu Bakar saking takutnya, manusiawi ya. Ra'aitu ila aqdamin musyrikin, kata dia. Aku melihat kepada kaki-kaki orang musyrik. Orang musyrik kan senjata lengkap mencari Rasulullah ya. Nampak itu. Ra'aitu ila aqdamin musyrikin, kata Allah. Aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik dengan senjata lengkap. Wahum ala rusina, mereka di atas kepala kami. Kan enggak dalam kali goanya itu. Wa nahnu fil ghar. Aku sama Rasulullah di gua. Maka Abu Bakar saking takutnya itu melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, seandainya satu saja di antara mereka itu nadhara tahta qadamaihi, melihat ke bawah, la di sini la ta'kid. Mereka pasti lihat kita, wahai Rasulullah. Kita akan didapati, kita akan mungkin diarak nanti ke Makkah lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allah salisuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kita berdua, tapi Allah pihak ketiganya. Allah sama kita sekarang. Innallaha ma'ana. Apa maksud perkataan beliau ini? Wahai Abu Bakar, enggak usah takut. Sebelum kita bersembunyi di sini, kita enggak bermaksiat kepada Allah. Sebelum kita bersembunyi di sini, kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mengajak mereka untuk bermaksiat. Kita mendakwahkan yang baik-baik, menyambung silaturahmi. Maka Allah enggak mungkin meninggalkan kita sekarang, itu maksudnya. Jangan sampai enggak pernah taat sama Allah, tiba-tiba sakit. La tahzainallaha ma'ana, kata kawannya. Enggak seperti itu, setan nama kamu sekarang. Jadi harus dipahami dengan benar. Orang yang bersama Allah itu enggak kehilangan apapun. Ada seorang tabi'in. Kondisi dia itu masylul tangan dan kakinya. Apa namanya? Lumpuh. Tangan kakinya lumpuh. Akram, botak. Botak itu kan rambut permata bagi seorang ya, pasti kayak gitu. Terus abras, badannya sopak, putih-putih kayak gitu. Apa dia katakan? Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran mimman khalaq.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari musibah, dari balak-balak yang menimpa kebanyakan manusia. Ada orang yang lewat ketika dia mengatakan kalimat ini. Kaget orang yang lewat ini. Mimma afakallah. Dari apa Allah menyelamatkan kamu? A'ma, kamu buta. Dia buta juga. A'ma, kamu buta. Abros, badanmu sopak. Akra, kepalamu botak. Masylul, tangan dan kakimu itu lumpuh. Mimma afaka. Dari apa Allah menyelamatkan dirimu? Apa kata dia? Waihak ya rajul. Celaka kamu wahai rajul. Ja'ala li lisanan dzakiran. Allah memberikan aku lisan yang banyak berzikir. Wa qalban syakiran. Hati yang banyak bersyukur. Wa badanan alal bala'i sabiran. Dan memberi badan kepadaku yang bisa bersabar di atas musibah-musibah. Jadi orang yang dekat dengan Allah seperti ini kondisinya. Maka dari itu mari kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingatnya, berzikir. Karena zikir itu ibarat hujan yang turun ke bumi. Hujan yang turun ke bumi itu menumbuhkan pepohonan yang bermacam-macam, bunga, buah-buahan seperti itu. Zikir dan bacaan Al-Qur'an juga seperti itu. Zikir, hati kita yang disentuh oleh zikir dan bacaan Al-Qur'an, kalimat-kalimat thayyibah itu seperti air hujan juga akan menimbulkan apa? Ibadah. Imam Malik mengatakan Allah membagikan ibadah itu sebagaimana membagikan rezeki. Jadi tidak sama ibadah kita. Di sini mungkin Ustaz Syawal semangatnya di bacaan Al-Quran, Masya Allah. Beliau di tahajud gitu. Ini di sedekah, ini di puasa gitu. Jadi gitu Allah bagikan. Kita lihat pasti ibadah kita semangatnya beda-beda pasti gitu ya. Itu Allah membagikan. Makanya semangat yang tumbuh dalam beribadah itu diakibatkan dari zikir kita berbeda-beda juga. Maka dari itu marilah kita sirami hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila adamiyun amalan, kata Rasulullah. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh Bani Adam, keturunan Adam, kita semua, anjalahu minal adab min adabillah min dzikrillah, yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu juga menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, kita semuanya. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.